Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang kurang apa ya? Sini dong, sini. Wah, apa nih? Kita kan ada tugas video seni budaya. Oh iya ya, perkenalan dulu aja yuk. Halo, nama aku Aurelia Nurlali Anissa dari kelas 9E nomor presensi 1. Halo, aku Nabila Ma'rifah, kelas 9E, nomor absen 22. Halo, aku Elisha Rizky dari kelas 9E, absen 7. Halo, aku Sylvia Venisa Sulaiman dari kelas 9E nomor presensi 32. Halo, aku Ristania Nur Septiani dari kelas 9E nomor presensi 29. Selamat menyaksikan video tutorial kami ya. Tutorial menyanyi yang akan kami sampaikan. 1. Kenali suaramu sendiri. Ini adalah ukuran tangan nada yang Anda dapat nyanyikan dari nada terendah hingga yang tertinggi. Anda dapat menentukan tentang suara Anda dengan menyanyikan tangan nada, dimulai dari nada terendah yang Anda dapat nyanyikan dengan jelas dan dilanjutkan hingga Anda tidak dapat lagi mencapai nada yang lebih tinggi. Terdapat tujuh jenis suara yang utama, yaitu sopran, mezzosopran, alto, kontratenor, tenor, bariton, dan bass. Yang kedua, rekam dan evaluasi suara sendiri. Cara paling praktis dan direkomendasikan bagi pemula yang ingin belajar bernyanyi adalah dengan merekam suara sendiri menggunakan alat perekam yaitu handphone. Kemudian dengarkan sendiri suaramu, apakah bagus atau tidak. Kalau tidak, maka bisa diperbaiki kualitas suaranya dengan latihan dan latihan. Cara ini sangat penting untuk mengukur kualitas suara kamu, apakah sudah enak didengar atau belum. 3. Stop bandingkan suaramu dengan suara orang lain. Fokus dengan suaramu sendiri dan berbagus serta kembangkan suara yang kamu punya karena setiap orang memiliki nada suara yang berbeda-beda. 4. Melatih otot pernafasan dan perut sebelum bernyanyi. Di dalam bernyanyi, pernafasan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Pasalnya, otot pernafasan dan perut haruslah berjalan secara beriringan. 4. Melatih otot pernafasan dan perut sebelum bernyanyi. Di dalam bernyanyi, pernafasan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Pasalnya, otot pernafasan dan perut haruslah berjalan secara beriringan. Dengan begitu, kamu perlu belajar untuk bernafas dengan benar, sehingga kamu bisa berfokus pada pernafasan pada diafragma ketika sedang bernyanyi. Cara yang bisa kamu lakukan adalah dengan memperbaiki postur tubuh. Oleh karena itu, metode yang bisa kamu lakukan adalah dengan berbaring secara terlentang dan juga meletakkan buku di dadamu. Di dalam melatih pernafasan, pastikan bahwa buku tersebut tidak jatuh. Tutorial yang selanjutnya yaitu melakukan pemanasan suara. Selain melatih pernafasan, cara menyanyi yang baik adalah dengan melakukan pemanasan suara terlebih dahulu. Pasalnya, apabila tidak melakukan pemanasan, maka hal tersebut akan mampu untuk merusak suara yang kamu miliki. Bahkan, kamu bisa kehilangan suara dan tenggorokan pun menjadi tegang ketika melakukannya di muka umum. Dalam melakukan pemanasan suara ini akan sangat penting dalam bernyanyi, khususnya untuk pita suara yang Anda miliki. Pita suara merupakan salah satu instrumen yang sangat penting ketika bernyanyi. Untuk itu, kamu bisa mengawalinya dengan menyanyikan seluruh rentang suara kamu. Hal ini dapat dimulai dengan mulut yang tertutup sehingga kamu tidak terlalu memaksakan diri. Kemudian, kamu bisa mulai melakukan pemanasan dari nada yang rendah menuju nada yang lebih tinggi. Lakukan tahapan ini secara selaras dan berirama. Bahkan, kamu bisa menggunakan bantuan keyboard atau piano untuk menyeimbangkan kunci nada dengan tinggi rendahnya suara kamu. Di samping itu, ketika melakukan pemanasan suara sebagai cara menyanyi yang baik, kamu juga perlu untuk melakukan dengan benar, di mana kamu juga perlu untuk membuat otot yang terlibat menjadi lebih rileks, seperti laring, glotis, diafragma, faring, dan juga seluruh tubuh kamu. Selain itu, longgarkan pipi dan latihlah elocution pada tahapan ini. Setelah itu, perhatikan artikulasi yang jelas. Dalam bernyanyi, kadang seseorang bernyanyi dengan kata atau artikulasi yang tidak jelas. Itu merupakan cara yang salah dalam bernyanyi. Cara belajar bernyanyi dengan baik adalah mengucapkan lirik lagu yang dengan jelas yang disebut dengan artikulasi yang baik.
sehingga setiap kata diucapkan jelas atau tidak samar. Pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi pun tertangkap dengan baik oleh para audiens. Di bawah ini adalah salah satu tips yang dapat kamu lakukan agar artikulasimu dalam bernyanyi menjadi jelas. 1. Lakukan secara lambat dan ucapkan sepatah kata. Beberapa penyanyi mengucapkan terlalu cepat. Tujuannya saat ini adalah untuk memperkuat pita suara dan mengembangkan tubuh untuk bernyanyi yang sehat. 2. Saat bernyanyi, pastikan kamu dapat mendengar huruf pertama dan terakhir dari setiap lagu. Kemudian, kata-kata pertama dan terakhir dari lirik. Dengan ini, lagu biasanya akan mudah dimengerti. 3. Berlatih berbicara sebelum bernyanyi. Ucapkan setiap kata dengan jelas, seolah-olah kamu sedang mendengarkan puisi atau membaca puisi, biasanya musik. Bahkan, sesaat ingin mulai dalam bernyanyi, kamu dapat kembali dan terus berlatih pengucapan yang jelas dalam waktu kapan saja. Ini adalah suatu keharusan. Tutorial yang terakhir adalah secara berkala melakukan latihan bernyanyi. Latihan bernyanyi mesti dilakukan secara rutin. Bentuk latihan sangat sederhana. Contohnya mengatakan la 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 dengan intonasi suara yang berbeda-beda. Hal itu tampak sepele, tapi sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kemajuan kualitas suara. Kamu bisa mendengarkan atau mengukur kualitas suara kamu dengan handphone. Apakah sudah bagus atau belum? Matur nuwun Ferry Sensei.